Apakah benar ada orang yang punya indera keenam yang sering disebut orang indigo? Apakah benar dia bisa melihat makhluk lain? Apakah benar orang seperti itu orang yang dihinggapi dalam tubuhnya ada jin yang bersarang dalam diri orang tersebut? Saya bisa melihat makhluk lain selain manusia. Nyamuk, lalat, kucing, itu makhluk lain, Pak. Nah, baik, tidak ada manusia yang punya indera keenam. Namun yang ada adalah jin menampakkan diri kepada orang itu. Sehingga mengenai anak indigo, itu bukan karena dia lebih hebat dibandingkan yang lain. Ini tidak normal. Maka tidak normal itu berarti cacat atau bukan? Cacat. Sehingga dia sakit. Karena itu diobati untuk dinormalkan. Caranya gimana, Pak? Ya gimana caranya biar jin yang ganggu dia itu tidak keterusan untuk ganggu, yang selalu menampakkan diri kepada si anak ini. Itulah cara yang benar dalam memahami fenomena anak indigo. Sehingga status anak indigo itu bukan karena dia bisa melihat jin, tapi karena jin menampakkan diri kepada dirinya. Dan kenyataannya banyak di antara anak indigo akhirnya terganggu konsentrasinya, karena dia sering melihat wajah-wajah yang tidak karuan, ya, penampakan-penampakan yang menakutkan, sehingga membuat dia jadi nggak fokus. Waktu saya kerja di UFIT, ada salah satu mahasiswa dari Malang, dan beliau alhamdulillah sudah ngaji sunnah cukup lama. Datang ke tempat kami konsultasi tentang kemampuan dia dalam melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh manusia biasa, ya jin tadi ya. Dia bilang, bagi saya sudah biasa. Jadi kalau melihat pocong, lihat penampakan A, penampakan B biasa. Tapi ada satu yang saya tuh sering kaget. Apa itu? Ngebling. Jadi dia tuh ngebling, bling 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 bling, tiba-tiba ngebling di depannya, bling. Itu yang sangat mengganggu bagi dia. Sehingga kalau dia masuk ke toilet, lihat penampakan yang nggak karuan, dia sudah biasa, saking seringnya. Tapi yang mengganggu bagi dia itu yang ngebling-ngebling tadi. Tiba-tiba ada wajah yang buruk itu dari kejauhan ngebling, tiba-tiba langsung di dekatnya bling. Itu yang membuat dia kaget. Itu kalau nyupir kan bahaya tuh. Akhirnya dia minta syarat gimana caranya untuk bisa sembuh. Ya saya sampaikan, coba kamu belajar tauhid, dzikir pagi petang. Masya Allah Pak Ustadz, alhamdulillah saya sudah ngaji sunnah dalam. Ketika mahasiswa dia sudah ikut kajian-kajian sunnah, sudah kajian tauhid, dzikir pagi petang itu ya sudah jadi rutinitas yang tidak pernah ketinggalan. Ya sebenarnya kamu sudah melakukannya, tapi tetap nggak bisa hilang. Ya sudah, begini saja. Mungkin jin itu akan selalu mengikutimu dimanapun kau berada. Dan saat kau ngomong dia dengar. Saat kau ngomong dia dengar. Sampaikan kepada jin itu, lanjutkan usaha kamu untuk menggangguku, nanti tak tuntut di akhirat. Sampaikan itu kepada jin. Silakan lanjutkan. Kalau kau mau mengganggu terus silakan. Nanti akan aku tuntut di akhirat. Hanya itu pilihan terakhir. Mau gimana lagi? Karena dia sudah diusir pakai ruqyah, nggak mempan-mempan. Dia sudah meruqyah dirinya sendiri, sudah kajian tauhid, belajar tauhid, dzikir pagi petang nggak pernah ketinggalan. Tinggal satu kesempatan. Ini preman yang tidak kelihatan. Sampaikan kepada dia. Kalau tetap seperti ini, ganggu kayak gini, tuntut nanti di akhirat. Ya, terus dia bilang, sebentar Pak Ustaz, di belakang antum ada asap keluar. Jadi dia melihat di belakang saya ini keluar asap banyak sekali. Ya, saya nggak melihat apa-apa, tapi dia melihat seperti itu. Terus no, karepmu. Nanti tak tuntut di akhirat. Karena kalau mereka beriman kepada akhirat, beriman dengan adanya kehidupan pasca kematian,
model ancaman seperti itu, ultimatum seperti itu terkadang bisa memberi pengaruh. Maka tinggal itu pilihan yang terakhir. Wallahu a'lam.